Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah kita untuk sesi pertama, yakni kuliah proposal penelitian disertasi. Proposal penelitian disertasi kependidikan. Saya mulai dengan ragam pendekatan dan metode yang berhubungan dengan pendekatan penelitian itu. Ada 3. Dulu hanya 2, sekarang ada 3. Kalau zaman dulu penelitian kalau tidak kualitatif ya kuantitatif. Sekarang kalau tidak kualitatif mungkin kuantitatif. Kalau tidak kualitatif, tidak kuantitatif, mungkin mixed method research. Nah, approach ini memiliki metode sendiri-sendiri. Kita ambil contoh sebagaimana yang tertulis pada tayangan ini. Qualitative approach itu metodenya banyak, antara lain kita bisa ambil case study, ada etnografi, ada narrative, ada phenomenology, ada grounded theory. Itu bisa dipakai untuk metode penelitian. Yang kuantitatif, metodenya bisa survei, bisa eksperimen. Eksperimen ini ada yang eksperimen beneran, ada yang eksperimen yang sekedar quasi atau quasi eksperimen. Yang mixed methods, ada banyak cara yang bisa diambil. Cara yang pertama, metode yang sequential mixed method, ada yang concurrent mixed method, ada yang transformative mixed method. Anda nanti bisa lihat di buku, itu lebih jelas lagi tuh. Tidak mungkin semua itu dijelaskan satu persatu melalui tayangan ini. Sekarang kita lihat apa yang Anda lakukan sebelum mulai menyusun proposal. Ini penting. Anda harus menentukan apakah Anda mau menentukan judul dulu atau menetapkan permasalahan. Ini pilihan. Bergantung Anda. Tapi kalau mau aman, menurut saya, yang pertama perlu ditentukan ialah permasalahan penelitiannya apa. Sebab kalau kita menetapkan judul, ada kemungkinan judul itu permasalahannya tidak ada. Kita hanya tergiur oleh hawa nafsu judul. Begitu judul hendak diterapkan pada proposal penelitian, mencari permasalahannya tidak ada. Karena memang judul itu semata-mata hanya sesuai dengan hawa nafsu sendiri belaka. Sementara kalau kita mencari atau menetapkan permasalahan, judul itu mudah. Akan muncul sendiri kalau permasalahannya sudah ada. Jadi menurut saya lebih baik kita menetapkan dulu permasalahan penelitiannya apa. Begitu. Judul bisa macam-macam bunyinya. Kalau sudah ada masalah, bikin judul itu mudah. Tapi kalau sebaliknya kita menetapkan judul, belum tentu kita mudah menentukan masalah yang relevan dengan judul itu. Sekarang latar belakang penelitian. Setiap usaha harus ada alasannya, ada motifnya, ada reasoningnya. Nah, reasoning dalam penelitian itu namanya latar belakang penelitian. Kalau penelitiannya mengenai pendidikan, kita sebut latar belakang penelitian kependidikan. Ada 2 macam. Tapi yang pertama kita lihat dulu, latar belakang itu apa sebetulnya dalam penelitian. Latar belakang itu alasan mendasar yang menjelaskan perlu dilakukannya sebuah penelitian pendidikan. Bentuknya dapat berupa permasalahan atau isu yang berhubungan dengan fenomena baik yang terjadi di masyarakat atau institusi pendidikan maupun pertanyaan seputar aplikasi atau konsistensi teori pendidikan dengan praktek pendidikan selama ini. Latar belakang itu dapat muncul sebagai hasil bacaan. Tidak selalu hasil bacaan, tapi dapat muncul sebagai hasil bacaan seorang peneliti atau Anda selaku mahasiswa peneliti. Hasil bacaan atas fenomena kependidikan maupun hasil bacaan mengenai teori yang Anda tekuni, teori kependidikan. Ragamnya, pertama disebut latar belakang fenomenologis. Nah, latar belakang fenomenologis itu dapat berupa uraian mengenai berbagai kejadian yang menggejala di kalangan masyarakat. Atau ada di institusi kependidikan, di madrasah, di sekolah, bahkan mungkin di pesantren dan majelis taklim. Yang menjadi minat peneliti, menjadi minat Anda untuk mencarikan jawabannya atau mengkaji lebih lanjut mengenai kejadian tersebut melalui penelitian yang Anda lakukan. Latar belakang fenomenologis ini dapat berasal dari pengamatan lapangan.
atau berita koran, berita televisi, dan sebagainya. Sekarang berita-berita online juga bisa. Yang penting dia menggambarkan secara objektif mengenai fenomena yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Tapi jauh lebih baik kalau Anda sendiri melakukan pengamatan lapangan. Sebab lain cek beja kalau Anda sendiri yang melakukan pengamatan, melihat fenomena yang ada, kejadian yang ada, isu yang berkembang di dalam masyarakat atau institusi yang akan Anda teliti. Itu kita sebut latar belakang fenomenologis. Yang kedua, latar belakang teoretis. Latar belakang teoretis itu isinya teori. Tetapi bukan hanya teori, ada juga konsep, ada dalil yang berhubungan dengan fenomena tadi. Dengan permasalahan yang muncul dalam fenomena yang akan Anda teliti. Jadi latar belakang teoretis digunakan untuk mengkritisi atau menjustifikasi latar belakang fenomenologis yang sebelumnya telah dikemukakan. Latar belakang teoretis dapat berasal dari textbook, jurnal ilmiah juga boleh, dan bahan pustaka lainnya yang relevan, termasuk bahan pustaka ayat-ayat Quran dan hadis. Tidak kita sebut teori kalau Quran dan hadis, kita sebut dalil. Yang penting dia merupakan bahan pustaka yang relevan untuk digunakan sebagai alat yang mengkritisi dan atau menjustifikasi fenomena yang Anda amati tadi. Gitu. Sekarang kita lihat pada praktiknya. Secara sistematis praktis, latar belakang penelitian itu berisi latar fenomenologis yang mendasari perlunya sebuah penelitian. Kemudian latar yang fenomenal ini dikritisi dan dijustifikasi dengan teori, dengan konsep, dengan dalil yang relevan. Bahkan mungkin dengan aturan. Misalnya tentang PAI. PAI itu ada aturannya dari pemerintah, dari Kementerian Agama. Ada banyak alat justifikasi itu yang berasal tidak hanya dari teori, tetapi juga dari aturan-aturan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa fenomena itu memang dikenal dan dapat dikritisi dengan menggunakan pisau analisis berupa dalil atau konsep atau teori atau aturan yang ada. Sehingga ujungnya kita akan temukan permasalahan utama, research problem. Nah, kita perlu menetapkan research problem itu berdasarkan latar belakang fenomenologis yang dijustifikasi dengan latar belakang teoretis tadi. Akan muncul nanti research problem. Oh, kalau begitu, riset permasalahan utama penelitian saya nanti, sebutan saja bisa dalam bentuk pernyataan, bisa dalam bentuk pertanyaan, atau dalam bentuk-bentuk lainnya, tapi narasi itu harus singkat, padat, dan mewakili segala aspek yang kira-kira akan diteliti. Jadi tidak perlu ngayai. Research problem itu nanti akan banyak setelah di breakdown menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian. Misalnya, guru agama tidak profesional. Itu, guru agama tidak profesional. Guru agama SMA dan SMK tidak profesional. Setelah Anda mengamati di lapangan terjadinya anak-anak tawuran, anak-anak hari Jumat, bukannya sholat Jumat, malah mereka nongkrong. Ketika ditanya, apa kamu nggak belajar agama? Belajar. Kemana? Guru agama ada. Apa tidak mengajakmu untuk sholat bersama, berjamaah, untuk sholat Jumat? Mereka tidak menjawab. Kamu mengikuti pelajaran itu? Mengikuti. Kamu tidak merasakan perlunya menghindari tawuran dengan temanmu atau dengan tetangga sebelah, dengan siswa di SMK, dengan siswa di SMA lain. Mereka tidak menjawab dengan baik. Mereka menjawabnya dengan semaunya sendiri. Nah, itu soalnya itu yang di SMK itu suka ini, suka itu, kami tersinggung. Nah, sebetulnya akar permasalahan di mana? Anda bisa menentukan sendiri dari fenomena itu. Anda kritisi fenomena itu, Anda nanti membuat research problem. Anda bisa mengatakan begini dan begitu bergantung pada kecerdasan Anda dan persepsi Anda terhadap fenomena itu, dihubungkan dengan teori, dihubungkan dengan dalil, dihubungkan dengan aturan yang ada. Lalu Anda katakan, guru agama SMA dan SMK tidak profesional. Atau dengan kata-kata tabel grafik atau data yang memiliki relevansi dengan latar belakang penelitian boleh dikemukakan, asal tidak mengganggu esensi. Sekedarnya saja, kalau diperlukan betul ada tabel, ada grafik perkembangan misalnya, ada tabel yang menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan, dan ada hubungannya dengan research problem, Anda boleh mengemukakan. Ini ada catatan kecil, detail dari justifikasi yang bersifat teoretis, diuraikan lebih luas dan mendalam dalam kerangka berpikir. Jadi nanti alat justifikasi
yang bersifat teoretis, konseptual, dan legal tadi dapat Anda pakai dalam kerangka berpikir. Jadi nanti nyambung. Selanjutnya, kerangka teoritis dan konseptual itu dielaborasi secara kritis, sistematis, lebih luas, lebih mendalam dalam laporan penelitian nanti, yaitu pada bab tinjauan pustaka. Cair mengalir, jadi tidak kemana-mana. Yang Anda teliti A, B, C. Kerangka teoretisnya A, B, C. Research problemnya relevan dengan A, B, C. Kerangka berpikir Anda A, B, C. Tinjauan pustaka Anda A, B, C. Tidak ada satupun yang D, E, F, dan selanjutnya. Memang tidak diperlukan karena tidak ada relevansinya. Begitu. Jadi penelitian itu ditinjau dari sudut keteraturan dan keajegannya tidak sulit, tidak perlu kemana-mana. Yang bikin sulit itu sering kita sendiri. Kita mengatakan sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Kita hanya perlu mengatakan sesuatu yang seharusnya dikatakan. Sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan research problem. Kita lanjutkan sekarang. Ada pertanyaan, mana yang benar menurut Anda? Menurut Anda saja, tidak usah ikut orang lain. Meskipun kata orang lain salah, kata Anda benar, silakan ada. Anda mempertahankan jawaban Anda dengan dalil, dengan alasan yang dapat diterima oleh nalar akademik yang lazim. Ini ada contoh, kita tidak perlu menetapkan permasalahan kalau sudah menetapkan judul. Menurut Anda benar nggak? Anda pilih salah satu. Kita harus menetapkan judul dulu sebelum menyusun proposal. Silakan Anda. Reasoningnya apa? C. Judul penelitian dapat ditetapkan dengan mudah apabila sudah ada permasalahan. Silakan ambil. Judul penelitian merupakan salah satu ragam latar belakang penelitian. Semuanya dapat Anda pilih asal Anda punya alasan yang tepat. Yang kedua, silakan Anda lihat sendiri tentang latar belakang. Latar belakang masalah dapat menjadi alasan perlunya sebuah penelitian dilakukan. Yang dicari ialah yang salah. Semua pernyataan di bawah ini benar, kecuali dari Anda cari yang salah. Dari 4 macam alternatif ini, carilah yang salah. Kalau Anda menemukan yang salah, berarti Anda benar. Jadi yang salah yang benar, bukan yang benar yang dianggap benar dalam perintah ini, dalam tugas ini. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Ini tambahan saja, kalau Anda memerlukan artikel, buku, dan informasi tentang pendidikan, Anda bisa mengakses forum pagi Blogspot. Anda juga dapat mengakses Google dengan mengetik Muhyiddin Syah pada mesin pencari Google, lalu klik. Nanti Anda akan menemukan saya di situ. Ada banyak pilihan di situ, tinggal Anda klik. Di situ ada portal berita, ada website, ada perpustakaan, ada macam-macam, ada puluhan ribu entry. Anda tinggal pilih saja mana yang diperlukan. Setelah Anda mengklik Muhyiddin Syah, dan setelah Anda melihat entry-nya, akan keluar dengan sendirinya. Semakin bagus laptop Anda, semakin bagus HP Anda, semakin bagus sinyal Anda, akan semakin banyak entry yang keluar di halaman Google itu. Anda juga bisa menelusuri M. Syah dan atau Muhyiddin Syah pada YouTube, lalu klik. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat.